maka tidak ada jalan kemuliaan kecuali jalan kemuliaan itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga sudah memaklumkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Juga ada hadis yang lain, tidak ada keutamaan orang Arab dan bukan Arab kecuali mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang membedakan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan nasihat yang sangat dalam kepada kita, yaitu suatu ungkapan, kalau kita ibadah kepada Allah, maka harus ada yang dilakukan oleh anggota badan kita ini sesuai tuntunan Nabi, sesuai ajaran syariat, dan juga hati kita benar-benar penuh kesadaran bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu semata-mata diperuntukkan oleh Allah. Salat kita bukan hanya Allahu Akbar mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, ruku', i'tidal, sujud, tapi dalam keyakinan dan hati kita ini sebuah proses bahwa kita sedang menghadap kepada Allah, dan Allah hadir, dan Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Itu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu beliau menyindir, jika di dalam sholat kita justru tidak ada rasa, ketika sholat kita tidak ada dalam hati kita bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah, fa'lam anna bika maradhan batinan, ketahuilah, kata beliaunya, di dalam hatimu itu terdapat penyakit batin. Itu kajian kita kemarin. Jadi kalau orang ibadah dengan anggota badannya, sementara hatinya tidak merasakan perjumpaan dengan Allah, dan keyakinannya luput dari tujuan ibadah ini untuk menggapai ridho Allah, ketahuilah dalam dirimu itu ada penyakit yang ada di dalam diri kita, maradhan batinan. Dan diperumpamakan kal mahmum, seperti orang yang sakit demam tinggi, yaitu allazi yajidu fi famihi as-sukara murran. Di dalam mulutnya ada gula, tapi dia merasakan gula itu kok pahit. Gula itu kan mestinya manis, tapi kok merasakan pahit. Oh, bagi pahit, gula kok pahit. Itulah orang yang sakit badannya, sakit demam. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit jiwanya, sakit hatinya, sakit batinnya? Mestinya ibadah kepada Allah itu melahirkan rasa manis, tapi dia merasakan sholatnya kok pahit, aras-arasen, zikir kok pahit, aras-arasen. Ikut tanda diingatkan dalam hatimu ada penyakit batin. Nah, kemarin itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu evaluasinya apa? Fal maksiyatu ma'adzulli wal iftiqar khairum minat ta'ati ma'al izzi wal istikbar. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tapi dia merasakan, ya Allah, hina hidup ini, hidup kok nyolong, hidup kok dosa, hidup kok maksiat, ya Allah, hina, rendah bener diri ini. Lalu dia butuh Allah mengampuni, butuh rahmat Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu lebih baik daripada engkau melakukan ketaatan tapi engkau ujub dan takabur. Sing bener salat iku ya aku, gak kayak wong-wong kuwi. Sing bener iku ngene, mas wong iku apa gak diterima iku ibadahe. Iku namanya ujub lan takabur. Ketaatan tapi hatinya ujub, ketaatan tapi hatinya takabur, itu berbahaya. Para jamaah, qala Allah Ta'ala
hikayatan, berfirman Allah Subhanahu wa taala, hikayatan, kisah cerita an Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa atamus salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Berfirman Allah, ini menceritakan tentang hikayat atau cerita dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Semoga Allah memberikan keutamaan dan kesempurnaan, keutamaan sholawat, kesempurnaan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim niku dawuh bersabda, difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 36, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa orang yang mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, maka dia termasuk bagian dariku. Pamafhumun haja, dipahami ini, an man lam yatbi'hu fa innahu laisa minhu. Dipahami berarti orang yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim ya bukan bagian dari Nabi Ibrahim. Kita ini ngaku Islam, agama Islam, iya kalau kita itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, di sini dikatakan yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim ya bukan dari golongan, bukan bagian dari golongan dari Nabi Ibrahim. Lalu berikutnya, wa qala ta'ala hikayatan an-Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hikayatan, cerita kisah an-Nuhin dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku bilang, menyampaikan, innabni min ahli. Surat Hud ayat 45. Innabni min ahli, nun Gusti, sesungguhnya Kan'an iku anak saya. Panjenengan selamatkan anak saya, jangan terkelelep, jangan terhanyut oleh banjir. Saat itu Nabi Nuh dan para sahabat setia sudah naik di atas kapal. Bahkan Nabi Nuh pun memanggil, wahai anakku, mari nak naik ke kapal bersama ayah nak. Kan anak-anaknya Nabi Nuh bilang, wahai ayah, saya akan lari ke atas gunung. Dan Nabi Nuh kemudian minta ke Allah, ya Allah, selamatkan anakku Kan'an. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa'ajabahu, maka jawab sapa Allah Subhanahu wa taala ing Nabi Nuh biqaulihi ta'ala, dengan ucapan Allah, firman Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Surat Hud ayat 46. Jawaban Gusti Allah kepada Nabi Nuh, hei Nuh, Kan'an itu duduk anakmu, bukan anakmu. Padahal secara biologis Kan'an itu anak Nabi Nuh, tapi Gusti Allah dawuh, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih, sebab Kan'an itu amalnya tidak baik. Sekarang ini kan ngaku-ngaku, ngapunten gitu, ngaku-ngaku. Kula barusan mirengaken dakwah Mbah Yaimun, turunan Rasulullah dibagi dua. Yang datang ke Indonesia, wilayah Indonesia itu turunan dari Sayyidina Husain. Yang lainnya itu turunan Sayyidina Hasan. Yang turunan Sayyidina Husain itu melahirkan Habib. Di Indonesia namanya Wali Songo. Cuma Wali Songo tidak disebutkan Habib. Tidak mau. Dia zuriyah Rasul. Yang Wali Songo yang bukan keturunan Nabi dua, yaitu Sunan Muria sama Sunan Kalijogo.
Yang 7 itu turunan Rasulullah, tapi tidak mau disebut Habib. Nah, saya ngaku-ngaku Habib ini turunan siapa? Tidak tahu. Menurut ini loh ya, menurut ini Mbah Mun mengatakan sing Habib niku ya Wali Songo niku, tapi sing loro bukan. Tapi Wali Songo itu tidak mau disebut Habib. Terus begini Pak, kenapa Wali Songo gak disebut Habib? Mereka bersembunyi Pak. Orang yang benar-benar keturunan Rasulullah itu tidak mau ngaku-ngaku Pak. Kenapa? Takut mempermalukan Rasulullah dengan akhlaknya. Aku keturunan Rasul, ini akhlaknya elek, justru menghina Rasulullah. Maka mereka bersembunyi dari semua embel-embel itu. Masya Allah. Nah sekarang Allah sing aku Habib bilang walaupun fasik, walaupun zina, walaupun apa, karena keturunan Nabi jaminannya surga. Dakwah halo. Nah aku bilang di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampun dawuh Pak, fal mutaba'atu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, taj'alut tabi ka'annahu juz'un minal matbu, maka akan menjadikan orang yang mengikuti itu maka akan menjadi bagian terhadap yang diikuti. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka akhlak kita harus menjadi bagian akhlak yang diikuti seperti Rasulullah. Kita ngaku saya umat Muhammad, orang tahu sholat, elek ambe uang, sombong. Padahal ngomongnya mengikuti Rasulullah. Kalau mengikuti Rasulullah, maka akhlak kita menjadi bagian seperti akhlaknya Rasulullah, harus mencerminkan. Lalu di sini dikatakan wa in kana ajnabiyyan, walaupun dia orang lain, ajnabiyan itu dia broyo, orang yang jauh jaraknya dari Nabi, bukan keturunan Rasulullah, orang asing seperti saya panjenengan, bukan keturunan Rasulullah, sekalipun dia jauh dari Nabi, Salman Al-Farisi, seperti Sayyidina Salman dari Persia, dari Iran, itu bukan dari Arab, bukan keturunan Nabi, tapi Rasulullah dawuh liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampun dawuh Salman minna ahlal bait. Nabi itu menyatakan Salman itu bagian dari aku, dari kami, kata Nabi. Dia termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Salman duduk anaknya, duduk keluargae, duduk buyut, duduk cicite, bukan keturunan Nabi, orang lain jauh dari Iran, bukan orang Arab. Tapi Nabi mengatakan Salman itu adalah bagian dari kami dan termasuk ahlul bait. Kenapa? Karena Salman mengikuti Rasulullah, menjiplak akhlak Rasulullah. Apa yang Nabi lakukan dalam proses kehidupannya, maka Salman mengikuti bagaimana Rasulullah melakukannya. Lalu di sini wa ma'lumun, kita semua tahu anna Salman, sesungguhnya Sayyidina Salman itu min ahli Faris, orang Persia, walakin bil mutaba'ati, tetapi dia mengikuti Nabi Muhammad, qala Allah Ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan, takliman, menjadi pelajaran. Maksudnya ngeten, ngaku-ngaku wo keturunan Nabi, tapi akhlaknya gak podo ambe Nabi, niku boten diakui oleh Rasulullah. Tapi siapapun walaupun bukan keluarga Nabi, termasuk saya panjenengan, kula panjenengan sedaya, bukan dari keturunan Rasulullah, tapi kalau kita taat,
mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, kita mentaati semuanya, insya Allah seperti sahabat Salman Al-Farisi. Salman itu bagian dari kami, termasuk keluarga kami. Kan'an anaknya Nabi Nuh. Allah nggak katakan bukan anakmu, nggak soleh. Kurang apa penjelasannya? Maka ternyata benar yang dikatakan Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang membawa amalan datang kepada Allah dengan amalan takwanya, sebab dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya satu bait kita menyampaikan pada zuhur ini. Semoga kiranya kita senantiasa diparingi taufik hidayah oleh Allah, sehingga akhlak kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kula panjenengan sedaya mendapatkan keberkahan sebagaimana keberkahan yang Allah limpahkan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.